bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 dicairkan di bulan Ramadan atau bulan puasa ini hingga jelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, BLT sebesar Rp600.000 ini ada yang sudah cair dan juga ada yang sedang dijadwalkan untuk penyalurannya di bulan Maret ini. Kedua jenis BLT ini apa saja ya? Apakah BLT BBM yang sebelumnya sudah diwacanakan itu termasuk salah satu dari BLT yang akan saya bahas di sini ya. Nanti akan kita bahas ya selengkapnya. Dan kira-kira kapan ya PKH BPNT tahap 2 nanti akan dicairkan setelah tahap 1 sudah tersalurkan. Nah, simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua jenis BLT ya. Bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 yang positif cair di bulan Ramadan ini hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, BLT ini ada yang sudah cair sebenarnya dan juga di bulan Maret ini ada yang sedang dijadwalkan untuk penyaluran atau pencairannya. Kedua BLT ini jenisnya berbeda. Dan kira-kira apakah salah satu di antaranya merupakan BLT BBM yang sebelumnya diwacanakan akan hadir di tahun ini atau mungkin BLT jenis yang lain ya. Nanti akan kita bahas ya terkait kelanjutan dari kabar BLT BBM tersebut. Nah, kemudian untuk PKH dan BPNT yang sudah cair tahap 1 ini pasti menunggu pencairan di tahap 2 nanti. Nah, kira-kira kapan jadwalnya ya? Mungkinkah ada harapan dicairkan sebelum Lebaran atau mungkin habis Lebaran? Nah, nanti akan kita bahas ya selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan informasi terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelum saya membahas dua jenis bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 yang cair di bulan puasa atau Ramadan ini, saya akan membahas terlebih dahulu terkait mengenai penyaluran bantuan PKH dan sembako atau BPNT di tahun 2025 ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya di seluruh wilayah Indonesia. Semoga amal ibadah puasa kita mulai awal hingga akhir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, kelancaran ya. Mulai awal hingga akhir hingga Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya walaupun puasa ini. Nah, untuk penyaluran PKH BPNT atau sembako tahap 1 tahun 2025 ini sudah banyak yang tersalurkan. Walaupun mungkin masih ada yang belum cair ya, ini dipastikan dulu ya, apa penyebabnya kok belum cair. Mungkin masih diproses ya, atau mungkin sudah tidak layak mendapatkan bantuannya atau bantuannya di stop ya. Nah, untuk mengetahui apakah Anda masih ada harapan cair atau tidak di tahap 1 ini, karena mungkin bantuannya sampai detik ini belum cair-cair, baik yang lewat KKS atau yang lewat pos yang sudah terjadwalkan. Nah, itu harus dilihat di SIG-NG terlebih dahulu ya. Jadi di SIG-NG itu apakah periodenya itu masih aktif untuk Januari hingga Maret 2025 ini. Nah, kalau masih aktif, dilihat dulu proses di keterangan SP2D. Siapa tahu masih SI ya, atau mungkin masih SPM.
Nah, itu kalau seperti itu berarti masih ada waktu untuk menunggu bantuan Anda cair. Tapi, jika di SIG-NG itu muncul keterangan ditidaklayakkan karena mungkin tidak memenuhi syarat, mungkin ditidaklayakkan pemerintah daerah, pengguna PLN 2.200 ke atas, ada anggota keluarga atau anggota rumah tangga, anak atau suami yang gajinya di atas UMR atau UMK, kemudian memiliki usaha, banyak sekarang ya aturan-aturan kebijakan baru sehingga menyebabkan KPM tersebut sudah tidak bisa mendapatkan bansos lagi mulai awal tahun 2025 ini ya. Dan mohon untuk dimengerti ya dijelaskan saja karena memang sudah tidak layak, sudah tidak memenuhi syarat ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya nggak usah berharap lagi cair dari tahap 1 ini ya. Kemudian kalau untuk yang belum cair, itu tadi ya, silahkan dicek dulu ya, kepesertaannya apakah masih aktif. Kalau masih aktif, ya tinggal menunggu saja, mungkin masih diproses juga ya. Nah, yang jelas untuk periode salur itu Januari hingga Maret. Jadi masih ada waktu hingga akhir bulan Maret 2025. Bahkan di bulan Maret ini memungkinkan masih ada KPM yang menjadi peserta baru, ya, menjadi KPM baru. Mungkin sebelumnya hanya dapat BPNT murni. Nah, itu biasanya ada karena hasil verifikasi dan validasi di bulan Maret tahap 1 ini itu mendapatkan PKH juga atau menjadi peserta PKH baru karena mungkin dalam keluarganya itu ada komponen PKH, ya. Karena mungkin kuotanya itu berkurang, jadi untuk menggenapinya diambil dari KPM yang sudah masuk DTKS tentunya. Nah, tahap 1 ini untuk pencairan masih menggunakan DTKS, akan tetapi tahap 2 nanti itu sudah tidak menggunakan DTKS sepenuhnya, ya. Tapi DTKS nanti digabungkan dengan P3KE, dengan Reksosek, nanti di tahap 2 itu menjadi acuannya itu dari DTSEN. Nah, sedangkan DTSEN di bulan Maret ini, ya mulai bulan Maret ini, para pendamping ini sedang melakukan yang namanya verifikasi atau survei. Nah, yang disurvei itu hanya keluarga yang sudah masuk prelist aplikasinya milik pendamping. Nah, jadi kalau yang tidak masuk di situ, yang nggak bisa disurvei, ya, karena itu langsung otomatis di situ. Jadi ini bukan usulan ulang, kayaknya juga tidak mensurvei semua KPM juga ya. Jadi kalau nama Anda masuk di list survei milik akun pendamping, ya Anda siap-siap ya, dan silahkan nanti kalau didatangi pendamping ya dibukakan pintu rumahnya ya. Jadi diterima dengan baik dan juga menjawab semua pertanyaan dengan jujur ya, apa adanya ya, nggak dibuat-buat ya, dan tidak disembunyikan ya. Jadi itu. Dan itu nanti hasilnya akan dilaporkan langsung ke pusat untuk nantinya di ranking ya oleh BPS, dinilai oleh BPS. Nah, nanti di situ menjadi acuan mana KPM yang mungkin sudah menerima bansos tetapi sudah tidak layak, itu akan dikeluarkan. Dan mungkin ada warga yang masuk DTSEN atau sebelumnya sudah masuk DTKS atau Reksosek atau P3KE tetapi belum dapat bansos, itu juga bisa dimasukkan untuk berpotensi dapat bansos. Nah, jadi yang disurvei nanti bukan hanya KPM yang sudah dapat bansos, bahkan ada warga yang belum dapat bansos itu juga ada yang masuk prelist di situ ya. Jadi itu ya. Nah, agar apa? Agar bantuannya tepat sasaran. Jadi nggak semuanya, hanya sekitar 12,2 juta se-Indonesia ya keluarga yang akan disurvei atau diverifikasi tadi. Itu tadi ya, untuk penyaluran PK tahap 2-nya itu yang pasti setelah selesai untuk verifikasi itu tadi, DTSEN mungkin nanti sudah final, sudah selesai, sudah diverifikasi, nanti dijadikan acuan untuk penyaluran bansos mulai tahap 2 dan seterusnya. Nah, kemudian berarti kalau sebelum Lebaran ya kayaknya nggak mungkin ya penyaluran tahap 2 sebelum Lebaran, ya pasti ya antara bulan April, Mei, dan Juni karena tahap 2 di periode tersebut. Kemudian dua jenis BLT ini ya, yang saya bahas di sini yang nominalnya Rp600.000. Apakah BLT BBM masuk di sini atau tidak? Nah, silakan disimak. Jadi kedua BLT tersebut, yang pertama BLT dari dana desa atau BLT desa.
Nah, kenapa kok 600.000? Karena ini 2 bulan, Januari dan Februari. Bahkan mungkin ada yang langsung menyalurkan bulan Maret. Tetapi ada desa yang menyalurkan Januari dan Februari karena sebelumnya per bulannya 300, jadi kalau 2 bulan berarti Rp600.000. Nah, ini ada beberapa desa yang besok atau mungkin hari ini ya, dan bulan Maret ini jelasnya itu ada yang menyalurkan. Ini untuk warga desa yang masuk miskin ekstrim yang belum dapat bansos seperti PKH dan BPNT. Kemudian BLT yang jenis kedua, yang Rp600.000 ya, sama. Ini adalah BLT sembako atau BPNT. Nah, ini yang khusus belum cair BPNT atau sembakonya untuk tahap 1, alokasi Januari hingga Maret 2025, baik yang lewat KKS maupun yang mungkin sedang terjadwal penyalurannya lewat pos. Nah, ini jelas Maret ini masih ada penyaluran untuk BPNT atau sembako alokasi 3 bulan tadi. Jadi dapatnya Rp600.000 sama semua ya, baik yang cari lewat KKS maupun yang lewat pos. Jadi kalau untuk BLT BBM ini tidak masuk ya dari kedua jenis bansos BLT yang saya jelaskan di sini, karena BLT subsidi BBM tersebut masih belum ada kejelasannya hingga sampai detik ini. Ya, nanti nunggu saja ya, semoga bisa jadi terrealisasi ya. Dan demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.